Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik calon bidan semua. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan video pembelajaran mengenai monitoring janin dalam persalinan. Sebagaimana kita ketahui, dalam menolong persalinan ada dua pasien sebenarnya yang sedang kita tangani, baik ibu yang bersalin sendiri maupun bayi yang sedang dikandung oleh ibu. Proses kehamilan untuk kemudian melahirkan seorang anak itu adalah proses yang sangat membahagiakan bagi ibu. Maka outcome yang optimal, ibu yang sehat, bayi yang dilahirkan sehat, itu adalah dambaan semua ibu yang bersalin dan melahirkan. Karena itu apabila adalah salah satu outcome yang kurang baik, misalnya bayi yang lahir dengan kondisi tidak menangis, atau kondisi asfiksia, atau bahkan meninggal saat bersalin, maka itu menjadikan keadaan yang sangat-sangat menyedihkan dan sangat dramatis sekali. Ini tentu sangat tidak menyenangkan buat ibu yang bersalin dan petugas kesehatan juga. Dan ini sangat berbahaya karena bisa mengarah pada tuntutan hukum. Sementara kita ketahui bahwasanya keadaan janin itu adalah intrauteri pada saat persalinan, sehingga kita tidak dapat langsung memonitor keadaan janin. Tetapi sebenarnya ada berbagai macam tools atau alat-alat atau fasilitas yang mungkin dari mulai yang sederhana sampai yang canggih yang bisa kita manfaatkan untuk memonitor keadaan janin ini. Pada video pembelajaran kali ini kita akan mempelajari hal tersebut, sehingga harapannya outcome bayi yang sehat, ibu yang sehat setelah bersalin itu akan dapat kita capai semua. Ada beberapa parameter untuk memonitor janin intrauterin. Dari yang mulai sederhana bisa dilakukan oleh ibu sendiri hingga yang paling advance. Untuk memonitor janin yang paling sederhana bisa dilakukan melalui pemantauan gerak janin. Ada berbagai variasi penilaian gerak janin. Untuk mempermudah parameter, bisa digunakan gerakan 10 kali dalam 24 jam harus ada dan dirasakan oleh seorang ibu. Kemudian yang kedua adalah warna ketuban. Ini tentu saja bisa diketahui apabila ketuban telah pecah. Seorang bidan pada saat mendapati pasien bersalin ketubannya pecah, maka harus mampu menentukan keadaan janin intrauterin melalui warna ketubannya. Normalnya, warna ketuban adalah jernih. Apabila warna ketuban kehijauan atau keruh atau bahkan mekonial, maka kecurigaan bahwa janin pada kondisi yang patologis. Monitor ketiga adalah melalui denyut jantung janin. Di sini bisa dengan menggunakan alat yang dinamakan funandoskop atau alat yang dinamakan Doppler. Funandoskop ini digunakan dengan menempelkan alat funan tersebut ke dalam posisi proyeksi dari jantung janin yang paling keras. Kemudian dihitung bunyi jantungnya dengan menggunakan telinga dari pemeriksa. Alat yang lebih mudah lagi, Doppler dari denyut jantung janin. Alat ini memiliki probe yang didekatkan pada proyeksi jantung yang paling keras. Kemudian bunyi dan denyut jantung janin akan langsung nampak pada monitor. Normalnya denyut jantung janin adalah berkisar 120 sampai 160 kali per menit.
yang akan ditunjukkan pada monitor alat tersebut. Monitor yang keempat adalah dengan kardiotokografi. Kardiotokografi ini berbeda dengan pemeriksaan denyut jantung janin meskipun dasarnya adalah sama, yaitu memeriksa terutama adalah denyut jantung janin. Selain denyut jantung janin, CTG juga memeriksa gerakan bayi dan kontraksi uterus. Denyut jantung janin akan dihubungkan dengan gerakan bayi dan kontraksi uterus sehingga menjadi lebih akurat hasilnya dari hanya pemeriksaan DJJ saja. Karena pada saat-saat terjadi pergerakan janin, maka denyut jantung janin bisa menjadi meningkat di atas 160 kali per menit. Yang barangkali pada pemeriksaan denyut jantung biasa tanpa menghubungkan dengan gerakan bayi dianggap sebagai sesuatu yang patologis pada pemeriksaan DJJ saja. Kemudian pemeriksaan lain adalah profil biofisik. Profil biofisik ini lebih akurat lagi dibanding CTG karena memiliki komponen USG di dalamnya. Ada 4 komponen penilaian yang berasal dari pemeriksaan USG dan ada 1 pemeriksaan yang berasal dari pemeriksaan CTG, sehingga jadi ada 5 komponen yang diperiksa pada profil biofisik ini sehingga menghasilkan hasil yang jauh lebih akurat daripada pemeriksaan CTG. Pemeriksaan lain adalah Doppler velocimetry. Pemeriksaan ini basicnya adalah pemeriksaan non-invasif USG, di mana USG ini mampu menilai aliran darah pada arteri umbilikalis. Di situ kemudian akan muncul grafik untuk menentukan apakah janin berada pada kondisi normal ataupun patologis. Namun, USG ini tentu saja tidak semua fasilitas kesehatan memilikinya. Kemudian pemeriksaan lain yang jarang dilakukan di negeri kita adalah pemeriksaan pH dari fetal scalp atau kulit kepala. Pemeriksaan ini jauh lebih akurat untuk menilai dari asfiksia janin karena memeriksa langsung dari janinnya. Pemeriksaan ini termasuk pemeriksaan yang invasif. Salah satu instrumen untuk memonitor keadaan janin intrauterin adalah kardiotokografi. Dari terminologi kata kardiotokografi bisa diketahui bahwasanya instrumen ini merupakan alat yang mengukur atau menilai dari jantung janin dan dihubungkan dengan kontraksi uterus. Alat ini memiliki 3 probe, yaitu probe denyut jantung janin, probe dari kontraksi uterus. Ada satu lagi probe tambahan, yaitu probe untuk menilai gerakan bayi. Probe denyut jantung janin ini diletakkan pada perut ibu tergantung dari posisi janin. Apabila janin punggung kanan, maka probe denyut jantung janin diletakkan di perut bagian kanan ibu. Pada saat probe ini dinyalakan, maka akan terdengar suara denyut jantung janin. Probe digeser-geser sehingga menemukan suara denyut jantung janin yang paling keras ada di sebelah bagian perut ibu yang mana, maka probe diletakkan di situ. Kemudian probe difiksasi dengan suatu fiksator elastis untuk menjaga supaya probe tersebut tetap tempatnya di lokasi tersebut, sehingga pengukuran akan menghasilkan grafik yang baik. Probe yang kedua adalah probe kontraksi uterus ibu. Probe ini biasanya diletakkan pada
daerah sekitar fundus uteri, di mana kontraksi itu terjadi atau berasal. Probe ini juga difiksasi oleh fiksator yang elastis supaya tidak bergeser lokasinya. Kemudian probe yang ketiga adalah probe untuk menilai gerakan bayi. Probe ini dipegang oleh ibu. Bila mana bayi terasa gerakan, maka oleh ibu probe tersebut akan dipencet tombolnya, sehingga akan disalurkan ke dalam kertas grafik berupa tanda gerakan bayi pada kertas grafik. Ketika probe ini disalurkan oleh mesin dari kardiotokografi atau sering disingkat dengan CTG ke dalam sebuah kertas grafik. Mesin akan mengeluarkan kertas grafik seperti ini yang terdiri dari 3 indikator, yaitu kontraksi uterus, gerakan bayi, dan denyut jantung bayi. Masing-masing pengukuran didapatkan skalanya sendiri-sendiri. Untuk kontraksi uterus di sini didapatkan skala 0 mm Hg, 20 mm Hg, 40 mm Hg, 60 mm Hg, 90 mm Hg, dan 100 mm Hg bergantung pada kekuatan kontraksi dari uterus. Bila kontraksi uterusnya ini sangat intens atau sangat kuat, maka grafik akan mengarahkan pada kenaikan dari kurva kontraksi uterus. Di sini bisa kita lihat bahwa kontraksi pertama ini terukur pada kisaran sekitar 30 mm Hg. Kemudian yang gerakan bayi, seperti dijelaskan tadi bahwa gerakan bayi itu akan memberikan penanda di sini apabila probe dipencet oleh ibu. Sehingga di sini bisa diketahui saat terjadinya gerakan bayi ada di mana saja. Di sini nanti bisa dihubungkan dengan grafik dari denyut jantung bayi. Atau di sini bisa kita lihat pada saat terjadi gerakan bayi, maka di sini denyut jantung bayi akan meningkat. Ini normal terjadi pada bayi yang sehat. Gerakan bayi diikuti dengan peningkatan denyut jantung bayi. Kemudian pengukuran yang ketiga adalah denyut jantung bayi itu sendiri. Di sini denyut jantung bayi akan menghasilkan suatu gambaran atau suatu pola. Inilah nanti yang akan kita nilai untuk mengetahui apakah janin ini dalam kondisi baik atau kondisi yang patologis. Bagaimana menginterpretasikan hasil dari kardiotokografi tersebut? Untuk menginterpretasikan hasil dari CTG tersebut, perlu ditentukan terlebih dahulu apakah CTG tersebut adalah stress test atau non-stress test. Stress test merupakan CTG yang dilakukan bila mana didapatkan kontraksi dari uterus. Grafik denyut jantung janinnya bagaimana? Kontraksi uterusnya sendiri bisa berasal dari kontraksi alami pada saat ibu bersalin tersebut sedang impartu atau bersalin, atau bisa juga kontraksi didapatkan dari pemberian obat-obat uterotonika yang kemudian bertujuan untuk menilai respon denyut jantung janin bagaimana. Ada 4 parameter yang dipakai untuk menginterpretasikan hasil dari CTG tersebut. Pertama adalah baseline atau merupakan denyut dasar dari jantung janin. Ini merupakan
berapa denyut jantung janin yang paling sering? Nanti bisa kita lihat dari grafik pada kertas CTG. Yang kedua adalah variabilitas denyut jantung janin. Jadi, DJJ janin itu tidak tetap setiap saat. Misalkan 150 kali per menit. Denyut jantung janin akan bervariasi beat to beat. Atau dari denyut ke denyut itu akan bervariasi. Bisa pada saat satu denyut kecepatannya menjadi 140 kali, denyut selanjutnya turun menjadi 135, dan seterusnya. Parameter ketiga adalah akselerasi, yaitu peningkatan dari denyut jantung janin meningkat dari baseline rate DJJ. Kemudian yang keempat adalah deselerasi atau penurunan denyut jantung janin dari baseline rate-nya. Keempat parameter ini akan memberikan suatu interpretasi hasil dengan ketentuan-ketentuan yang akan dijelaskan kemudian. Parameter pertama dari CTG adalah baseline rate atau denyut dasar janin. Baseline rate adalah rata-rata dari denyut jantung janin tersebut. Di sini bisa dilihat bahwa normalnya baseline rate adalah antara 120 sampai 160 beat per menit. Apabila baseline rate di atas 160 beat per menit, maka dikatakan bahwa denyut jantung janin tersebut takikardi. Ini adalah kondisi yang abnormal. Bila mana baseline rate di bawah 120 kali per menit, maka dikatakan adalah keadaan bradikardi. Ini juga keadaan patologis, di mana lebih berat keadaan bradikardi dibanding keadaan takikardi. Parameter kedua dari penilaian CTG adalah variability. Variability adalah variasi dari denyut jantung janin dari denyut ke denyut atau beat to beat variability. Normalnya, denyut jantung janin dari satu denyut ke denyut selanjutnya itu berbeda kecepatannya. Sehingga bila direkam dalam CTG, maka variability akan berubah-ubah. Normalnya variability adalah 6 sampai 25 beat per menit. Ada suatu kondisi patologis yang dinamakan absent variability, di mana di sini bisa dilihat tidak didapatkan variasi denyut beat to beat. Ini adalah kondisi yang patologis. Kondisi patologis selanjutnya adalah minimal atau reduced variability. Ini bila mana variability beat to beat-nya adalah sangat rendah, kurang dari 5 beat per menit. Ini adalah kondisi yang patologis. Terdapat juga kondisi variability yang lebih dari 25 beat per menit. Ini juga merupakan kondisi yang perlu mendapatkan perhatian keabnormalan yang lebih lanjut. Parameter ketiga dari CTG
adalah akselerasi. Akselerasi merupakan peningkatan dari DJJ yang memenuhi Rule of 15. Artinya, durasinya adalah lebih dari 15 detik dan peningkatan DJJ-nya adalah lebih dari 15 bit per menit di atas baseline. Akselerasi ini kadang terjadi pada kontraksi atau pada pergerakan janin. Bila mana terdapat akselerasi, maka dikatakan bahwa CTG tersebut adalah reaktif atau normal. Parameter keempat penilaian CTG adalah adanya deselerasi. Deselerasi merupakan kebalikan dari akselerasi, yaitu penurunan dari denyut jantung janin lebih dari 15 bit dan lebih dari 15 detik. Ada beberapa tipe deselerasi. Ada yang dikatakan variabel deselerasi, ada yang dikatakan severe deselerasi, dan ada yang dikatakan late deselerasi. Variabel deselerasi adalah deselerasi yang terjadi di mana waktu terjadinya bervariasi. Bisa pada saat sebelum HIS, bisa pada saat terjadi HIS, atau tidak bergantung dengan terjadinya HIS. Kondisi deselerasi ini merupakan kondisi yang patologis. Terdapat juga kondisi yang dikatakan late deselerasi, di mana deselerasi terjadi di akhir HIS. Deselerasi muncul ketika HIS berakhir. Kondisi late deselerasi ini juga merupakan kondisi yang patologis dengan derajat patologis yang jauh lebih berat dan memerlukan terminasi segera dari janin. Hasil interpretasi CTG bisa dikatakan pertama adalah reaktif, bila mana didapatkan akselerasi 2 kali minimal dalam 20 menit. Selain itu, baseline rate normal, variability normal, dan tidak didapatkan deselerasi. Apabila hasil CTG tersebut tidak didapatkan akselerasi, maka dikatakan hasilnya non-reaktif. Ada juga hasil CTG yang patologis, bila mana didapatkan deselerasi, terutama bila deselerasinya adalah late deselerasi. Biasanya juga akan disertai dengan variability yang abnormal atau baseline rate yang abnormal pula. Demikian parameter-parameter yang bisa digunakan untuk menilai kondisi janin dalam kandungan. Meskipun janin tidak bisa dilihat secara langsung,
namun dapat dinilai keadaannya melalui parameter-parameter tersebut. Hal lain yang perlu digarisbawahi adalah semakin banyak parameter yang digunakan untuk menilai keadaan janin intrautrin, itu akan semakin lebih akurat dibanding dengan hanya satu parameter saja. Misalkan seorang ibu yang mengeluh gerakan janin berkurang, maka harus ditelaah lebih jauh lagi melalui pemeriksaan lainnya, misalnya melalui pemeriksaan USG, kardiotokografi, atau bahkan Doppler velocimetry. Semoga dengan materi ini adik-adik calon bidan mampu memonitor janin dalam kandungan dengan lebih baik lagi, sehingga outcome persalinan ibu sehat, bayi sehat dapat kita capai. Amin, amin, ya robbal alamin.